Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Aziza Hakim dengan NIM 123330052 yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator pada presentasi yang akan kami sampaikan. Presentasi yang akan kami sampaikan dengan judul Integrasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 1401. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Evan Dani Zoy Sembiring dengan NIM 123330009. Kemudian ada Ita Darayanti Malau 1233018. Ada Christian Nasional Ginting 1233056. Kemudian ada Alberto Justin Tamba 1233060. Kemudian ada Hiskia Rinaldo Sihombing 1233055. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi presentasi kita hari ini. Baik, yang pertama itu ada prinsip ekologi industri, di mana secara umum ekologi industri berbicara tentang interaksi antara masyarakat, industri, serta lingkungan, di mana tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan antara aspek lingkungan, manajemen industri, ekonomi, hingga sosiologis. Ada konsep sistem manajemen lingkungan ISO 14001 berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001. Kebijakan lingkungan Universitas Brawijaya saat ini didasarkan pada UI Grand Metric, sebuah peringkat global yang mengevaluasi berbagai aspek fisik seperti transportasi, pengelolaan limbah, air bersih, bangunan, dan kurikulum. Peringkat ini menilai upaya universitas dalam mencapai keberlanjutan, termasuk profil lahan kampus yang dapat dikategorikan sebagai perkotaan, pinggiran kota, atau pedesaan, untuk menentukan jumlah ruang hijau yang tersedia. Kategori lainnya mencakup konsumsi listrik yang berhubungan dengan jejak karbon, serta aspek lain seperti transportasi dalam kampus, konsumsi air, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan indikator-indikator ini dapat dievaluasi bagaimana universitas menangani isu lingkungan melalui kebijakan, tindakan nyata, dan komunikasi. Ada perspektif life cycle assessment atau LCA. Penilaian daur hidup atau life cycle assessment LCA sesuai dengan SNI ISO 1400 ISO 14040 2016 dan SNI ISO 14044 2017 adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi input, output, dan dampak lingkungan potensial dari suatu sistem produk sepanjang siklus hidupnya. LCA menggunakan pendekatan dari awal hingga akhir untuk menilai sistem produk secara kuantitatif. Dengan LCA, pengambilan keputusan dapat membuat keputusan didasarkan pada data dan fakta. LCA dapat diterapkan dalam desain produk, pengembangan proses produksi yang lebih baik, inovasi produk dan proses, peningkatan sistem manajemen lingkungan, pemilihan produk atau proses serta pemasok, komunikasi informasi lingkungan tentang produk perusahaan, penetapan strategi perusahaan, hingga pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. LCA adalah alat ukur kuantitatif untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 7 prinsip dasar LCA, yaitu perspektif daur hidup, fokus lingkungan, pendekatan relatif, dan unit fungsional, pendekatan iteratif, transparansi, komprehensif, dan prioritas pendekatan ilmiah. Pengelolaan limbah juga dilakukan dengan konsep 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery. Kemudian studi kasus, PT XYZ merupakan salah satu industri kimia di kota Cilegon yang berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan, sering dengan meningkatnya jumlah produksi dan penggunaan sumber daya. Dalam peningkatan produksi dan proses
manufaktur di PT XYZ tentunya akan menimbulkan dampak bagi lingkungan pabrik PT XYZ maupun bagi warga sekitar pabrik PT XYZ dari proses kegiatan tersebut. Apabila tersebut dibiarkan, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Permasalahan lingkungan dapat menimbulkan. Evaluasi dan critical thinking studi kasus. Pada studi kasus seperti ini, kita dapat menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recovery. Prinsip reduce dalam produksi mengacu pada upaya mengurangi penggunaan sumber daya dan material yang tidak perlu selama proses produksi. Reuse mengacu pada penggunaan kembali bahan, produk, atau sumber daya tanpa melalui proses pengolahan yang signifikan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan nilai guna dari sumber daya yang sudah ada, mengacu pada proses memanfaatkan kembali bahan atau energi dari limbah atau produk yang sudah tidak digunakan, melalui proses tertentu seperti daur ulang, regenerasi, dan konversi energi. Lalu yang dapat disimpulkan, prinsip ekologi industri membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah. Sementara konsep 4R memungkinkan pengelolaan limbah yang lebih efisien dengan menggunakan ulang, mendaur ulang, dan mengolah kembali limbah. Studi kasus di PT XYZ membuktikan bahwa integrasi ini tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang mengenakan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.